Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa jaizun, itu betul. Ya. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana. Berapa? 4 6 wa khazilun. Kita mulai dari atas ya, dari wa jaizun. Mula-mulanya itu soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman karizqihil ghina fa khaliqun li abadin wa ma amil muwafiqun liman arada an yasil wa khadhilun liman arada bu'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Wa jaizun, dan jaiz ya, fi haqqihi ta'ala, di dalam hak Allah. Wa jaizun fi haqqihi artinya Allah punya sifat jaiz di dalam hak Allah. Ma amkana, kepada sesuatu yang mungkin, artinya kepada semua yang mungkin. Artinya bahwa sifat kudrah dan sifat iradah Allah, apakah itu kepada kebaikan atau kepada keburukan atau enak, tidak enak, itu adalah sesuatu yang mungkin. Nah, itu hukumnya jaiz. Ijadan au i'daman, Allah adakan, Allah tidak adakan. Artinya jaiz bagi hak Allah mengadakan segala sesuatu yang mungkin dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin. Termasuk ke dalam meniadakan ini adalah meninggalkan sesuatu. Contohnya seperti Allah memberi rizki kepada orang kaya, karizqihil ghina. Artinya Allah memberi rizki, Allah kemudian menarik lagi rezeki itu ya, atau Allah tidak memberi rezeki, maka sifat kudrah iradah Allah itu kepada hal yang mungkin itu jaiz. Artinya Allah nggak wajib memberi kita rezeki, nggak wajib membuat kita derita, nggak wajib membuat kita tidak. Itu yang mengikuti kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Ijadan au i'daman, Allah menciptakan, mewujudkan segala sesuatu yang mungkin atau tidak mewujudkan, tidak. Allah mau ngasih orang kaya rezeki, ya makasih. Atau ya Allah tarik, kecurian kah, hilang kah, itu adalah sifat jaiz Allah. Ya. Fa khaliqun li abdin wa ma amil. Kemudian Allah menciptakan hamba dan wa ma amil, dan apa yang menjadi perbuatan hamba. Jadi wujud kita diciptakan dan amal kita juga diciptakan. Maka ketika kita melakukan amal baik dan buruk, itu juga Allah ciptakan. Karena amal kita itu Allah yang ciptakan, bukan kita. Ya. Seperti Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan amal kamu. Nah, maka fakhaliqun li'abdin wa ma'amil, baik perbuatan
buruk kita, perbuatan baik kita, ya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kepada, artinya menciptakan hamba dan juga menciptakan amal hamba tersebut. Artinya semua makhluk ciptaan. Ya, Allah menciptakan hamba dan perbuatan hamba, perbuatan ciptaannya. Baik perbuatan itu perbuatan baik atau perbuatan buruk atau perbuatan yang kita merasa itu pilihan kita atau kita terpaksa, seperti bersinlah katakan, itu juga bukan kita yang menciptakan. Nah itu kan ittirar, nah, itu kan datang secara terpaksa atau ikhtiar. Saya mau pergi ke sini, itu bukan kita yang menciptakan. Apa yang ada pada kita hanyalah kecenderungan ketika memilih. Condongnya ke ini. Padahal memang Allah menciptakan itu. Kemudian muwaffiqun, dan Allah memberi taufik. Liman arada, kepada orang yang Allah kehendaki, an yasila, untuk sampai kepada ridha Allah. An yasila yani an yasila ila ridwani. Ya. At-taufiq menurut mazhab Imam, artinya Asy'ari, taufik itu adalah Allah menciptakan kemampuan untuk taat kepada hamba, itu taufik. Hidayahnya adalah keinginan, taufiknya adalah kemampuan kita untuk melakukan taat, itu Allah yang memberikan, itu muwafiq. Makanya kita selalu, ya Allah berikan taufik dan hidayah. Ya, taufiknya adalah kemampuan untuk berbuat. Ya, ada orang nggak sehat, nggak sakit, nggak apa, sehat seger buger, nggak ada taufik, nggak mampu melakukan kebaikan. Ya, ada orang sakit, justru ya, datang melakukan kebaikan. Itu adalah taufik, muwaffiqun liman arada an yasil. Ya, maka kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan kemampuan perbuatan taat seseorang yang memang Allah tolong dia agar mencapai ridha Allah. Muwaffiqun liman arada an yasil. Wa khazilun, sebaliknya Allah menghinakan liman arada bu'dahu, kepada siapa yang ia kehendaki untuk jauh. Ya, kalau memang Allah menginginkan, kudrah iradah Allah ya adalah kepada menjauhkan orang itu, maka Allah lah yang menjauhkan. Khazilun, seperti di atas juga, berarti Allah jugalah yang menciptakan kemampuan seorang hamba untuk maksiat ketika orang itu Allah kehendaki untuk dihinakan. Allah kasih. Ya, Allah tidak mungkin ketika Allah memerintahkan atau menghendaki sesuatu, Allah tidak beri kemampuannya, kekuatannya, nggak mungkin. Ya, amrun li syai'in amrun li wasailih. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, menghendaki sesuatu, maka sarananya juga Allah beri. Itu khazilun. Ya. Allah yang merendahkan itu karena Allah menginginkan kepadanya jauh. Ya, jauh dari ridhonya, jauh dari hidayahnya. Itu Allah yang menciptakan. Wa munjizun, dan yang meluluskan liman arada wa'dahu, kepada orang yang Allah berjanji kepadanya, kepada orang yang dikehendaki akan janji Allah. Ya. Khazilun itu maknanya merendahkan, artinya maksudnya adalah Allah tidak tolong. Tadi kan lawan dari taufik. Allah muwafiq dan Allah khazil. Kalau muwafiq kan Allah beri pertolongan kepadanya untuk mampu melakukan taat. Begitu juga
kemampuan untuk melakukan maksiat, ya Allah yang menciptakan. Cuma khazil gitu. Khazil artinya Allah tidak menolongnya, Allah tidak memberikan kemampuan untuk taat, dan yang Allah berikan kemampuan untuk maksiat. Secara penciptaan Allah yang menciptakan kudrah maksiat itu, kemampuan maksiat. Untuk siapa? Untuk orang yang memang Allah ingini dia jauh dari ridha Allah. Ya kalau nggak begitu gimana? Ya, misalnya Allah nyuruh dia tidak mau, gitu ya. Berarti ada kekuatan yang independen. Ya, kita melawan kehendak Allah tidak mungkin. Kudrah dan iradah Allah memang berkaitan dengan mungkin. Artinya mungkin itu dengan sesuatu yang bersifat berlawanan, enak tidak enak, gitu. Itu berkaitan dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada sifat jaiz Allah. Ada sifat jaiz Allah. Ya, boleh kepada orang yang miskin Allah tidak kasih rezeki, kepada orang kaya Allah kasih rezeki, atau sebaliknya. Itu memang jaiz bagi Allah, hak. Ya. Wa munjizun liman arada wa'dahu. Dan juga munjiz, artinya Allah yang apa tadi munjiz kata saya? Meluluskan kepada orang yang arada wa'dah. Nah ini apabila ada wa'ad maka ada wa'id. Apabila ada janji maka ada ancaman. Itu Allah lah yang meluluskan kepada siapa yang diingini. Allah lah yang meluluskan kepada siapa yang Allah ingini akan janjinya. Ini secara mantuk, secara mantuk Allah itu wajib meluluskan, ya, janjinya. Ya. Secara mantuk Allah wajib meluluskan janjinya. Tetapi karena wa'ad itu berbeda dengan wa'id, maka berarti dari mafhum mukhalafahnya Allah tidak wajib atau boleh menyalahi ancamannya. Ini menurut pendapat Imam Asy'ariyah. Kenapa? Karena tidak melaksanakan, ya, ancaman yang menyakitkan adalah satu sifat mulia, dan Allah maha mulia. Maka Allah mungkin tidak melaksanakan ancamannya. Tetapi kalau janjinya pasti, dan itu wajib karena menyangkut sifat karam. Allah katakan, siapa yang melakukan ini aku beri pahala masuk surga, itu pasti. Tapi ketika Allah mengancamnya, mungkin Allah ampunkan. Ini, ya, dari mafhum munjizun liman arada wa'dah. Ini janji. Ya. Seolah-olah di sini wajib injas. Maka mafhumnya berarti kalau ancaman tidak wajib, gitu. Ya. Nah di sini ada perbedaan, ya. Ulama ahli sunnah ada perbedaan antara al-Imam Maturidi dengan al-Imam Asy'ariyah. Ada perbedaan di sini tentang memenuhi janji Allah. Ya. Ada perbedaan. Imam Asy'ari mengatakan bahwa boleh Allah menyalahi ancamannya, boleh, ya. Karena ini perbedaannya.
Karena menyalahi ancaman itu tidak dianggap naqs sifat Allah, bahkan kamal, bahkan dianggap karam, dan karam adalah kamal. Sementara Imam Al-Maturidi dalam hal ini dia tidak bersetuju Allah menyalahi ancamannya, ya. Imam Maturidi sama ancaman dan janji itu sama. Tapi kalau Imam Asy'ariyah untuk ancaman boleh Allah menyalahi. Nah, kita sebagai ahli sunnah, kalau antara Imam Asy'ariyah berselisih, maka yang kita tarjih, yang kita rajihkan adalah pendapat Imam Asy'ariyah. Fauzus sa'idi indahu fil azali kadza saqiyyu thumma lam yantaqili. Kebahagiaan, keberuntungan orang yang bahagia. Ini sa'id adalah orang yang Allah berikan taufik dan hidayah dapat melaksanakan taat perintah Allah. Ini namanya sa'id, ya. Sa'id maknanya bahagia. Maksud bahagia yang ada dalam Al-Quran adalah orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah dapat melakukan ketaatan. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, itu adalah orang yang sa'id. Fauzus sa'id, keberuntungan orang yang berbahagia ini, indahu, di sisi Allah itu memang ada fil azal. Artinya orang yang masuk surga nanti memang di zaman azalinya dicatat begitu. Kadza syaqi, begitu juga orang yang menderita, orang yang masuk neraka. Semalam yang takil, kemudian tidak berubah, ya. Artinya lam yang takil ini lam yatahawwal amma khutima lahu bihi, tidak berubah yang telah Allah tetapkan untuknya itu. Kalau dulunya memang ditulis dia sa'id, sa'id, ya syaqi, syaqi, masuk surga, masuk surga, masuk neraka, masuk neraka. Fauzus sa'idu indahu fil azali kadza syaqiyyu tsumma lam yantaqili. Ini pendapat Asy'ariyah. Maka menurut Asy'ariyah, orang yang berbahagia itu, yang bakalnya masuk surga, itu adalah orang yang matinya atas iman. Kalau Imam Maturidi tidak, ya, karena Imam Maturidi mengatakan mungkin berubah, ya, hak ada jaiz di situ dalam hal apa namanya, sa'id dan apa tadi, syaqi, dalam hal orang masuk surga, orang masuk neraka. Artinya orang maksiat, orang taat, itu Imam Maturidi memandang itu jaiz, ya. Mungkin Allah ya, hari ini Allah kehendaki dia orang yang taat ibadah, besok maksiat, nanti taat lagi, ya. Kan di dalam Islam disebut orang yang taat adalah orang yang sa'id, orang yang bahagia. Orang yang maksiat adalah orang yang syaqi, orang yang menderita, ya. Ini bahagia dan menderita berkaitan dengan surga neraka masalahnya, ya. Nah, Imam Asy'ariyah mengatakan orang yang mendapat, orang yang sa'id, orang yang bahagia, orang yang taat, ya, mendapat keberuntungan di surga itu azali. Maka di dunianya juga, ya, itu azali, tidak diubah, tidak. Kalau Imam Maturidi, dia memandang di sini jaiz, sama seperti tadi, orang kaya mau dikasih rezeki atau tidak dikasih rezeki, itu Allah jaiz.
Ya. Di akhirat berubah gitu. Enggak, di dunia dirubah. Ya di akhirat otomatis ya berubah, disiksa kemudian gitu. Sebetulnya itu hanya perbedaan lafal, Imam Asy'ariyah juga meskipun pendapatnya mengatakan orang yang sa'id adalah yang memang dari ajal, artinya kalau juga awalnya maksiat, kalau emang sa'id, makanya menurut Imam Asy'ariyah orang yang sa'id adalah orang yang al-wafatu 'alal iman. Gitu. Sebodohmu awalnya maksiat atau apa, orang yang sa'id dari azalnya emang udah begitu, nanti matinya atas iman. Tetapi kalau menurut Imam Maturidi, orang yang sa'id adalah orang yang al-imanu bil hal. Orang yang lagi iman itu yang sa'id. Ntar juga Allah takdirin lagi, dia lagi maksiat, itu namanya syaqi. Perbedaannya hanya lafal. Bukan di matinya nih. Nah, Imam Maturidi tidak. Imam Maturidi dia bilang tidak wajib. Ya, bukan di zaman azal dia sa'id pasti di dunia sa'id. Tidak begitu Imam Maturidi. Imam Maturidi mengatakan as-sa'id huwa al-imanu fil hal. Yang namanya orang bahagia, orang yang lagi iman. Kalau orang yang menderita, orang yang lagi maksiat. Gitu. Karena Allah boleh setelah itu dia maksiatin. Ya. Maka boleh juga orang yang maksiat dia beriman. Artinya syaqi boleh berubah sa'id, sa'id boleh berubah syaqi. Ya, begitu. Tapi kalau Imam Maturidi tidak. Orang yang sa'id adalah orang yang al-wafatu 'alal iman, matinya dalam iman, dan orang yang syaqi al-wafatu 'alal kufur. Sebelumnya terserah Allah. Yang penting ya, orang yang sa'id adalah orang yang wafat 'alal iman. Tapi perkara imannya tidak berbeda. Adalah Allah yang memberikannya, bukan kita. Fawju sa'id indahu fil azali kada saqiyyu summa lam yantaqili. Ini Jawahar Tauhid ini adalah lebih ke Asy'ariyah. Begitu juga orang yang saqi summa lam yantaqili, artinya orang yang telah ditetapkan menurut Imam Asy'ariyah, orang yang sa'id adalah orang yang al-wafatu 'alal iman, orang yang syaqi adalah orang yang al-wafatu 'alal kufri summa lam yantaqili, yani lam yataghayyar kama kana fil azal, sebagaimana yang ada dalam azal. Karena kalau tidak dipahami begitu, berarti Allah tidak tahu bakalnya apa dia. Kalau Allah tidak tahu, ini mustahil Allah tidak tahu. Gitu. Ya. Artinya orang yang sa'id, kalau Imam Asy'ariyah akhirnya, mau sebelumnya itu kufur, mau sebelumnya itu, tapi kalau memang dia sa'id, maka akhirnya husnul khatimah. Gitu. Ya kira sifat akhirnya di sananya nanti pendapat Asy'ariyah. Kenapa? Karena sifat ampunan Allah lebih besar, lebih agung daripada semua maksiat makhluknya. Gitu. Orang ketika melakukan maksiat tiba-tiba dia putus asa, kayaknya Allah Allah kayaknya udah nggak ngampun dah orang kayak saya ini, gitu. Itu persoalannya karena orang ini tidak mempunyai pengetahuan ya, yang luas terhadap agama Islam. Ya. Maka sebenarnya orang-orang Islam itu tidak diwajibkan menuntut ilmu sampai mati, karena ya, semakin banyak pengetahuan tentang agamanya, tentang ilmu syariah, ya, semakin termasuk kepada orang yang mendapatkan ghufranullah.
Ya, ghufranullah, ampunan Allah. Ya, karena nggak ada istilahnya kawan yang paling setia yang dapat menghibur ketika sepi kecuali ilmu. Ya, kecuali ilmu. Maka orang kalau nggak ada ilmu, ketika dia merasa wijah, ya merasa suntuk, merasa sendiri, merasa yang nggak mampu menanggulanginya. Ya. Kalau Maturidi itu orang yang said, orang yang sedang iman, orang yang menderita adalah orang yang sedang kufur, gitu. Karena mungkin aja nanti berubah jadi saki, jadi saki, jadi saki, jadi berubah. Kalau Imam Asy'ariyah tidak berubah, karena akhirnya orang yang said itu. Jadi perbedaan lafal. Wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Di situ wa lam yakun apa bihi walakin. Wa indana lil abdi kasbun kullifa, terusnya apa tuh? Wa lam yakun mu'assiran. Baik, wa lam yakun mu'assiran fal ta'rif. Itu fal ta'rifa itu kofiyah, ya, fal ta'rifa, karena awalnya kullifa, gitu. Menurut kami adalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Lil abdi kasbun, seorang hamba memang punya kasab, ya, seorang hamba punya kasab. Karena kasab itulah, ya, maka seorang hamba mendapatkan taklif. Nah, ini pendapat ini menolak pendapat Mu'tazilah dan sekaligus pendapat Jabariyah. Jabariyah memandang bahwa hamba tidak punya kasab. Ya, Allah tidak memberikan satu kemampuan, keinginan untuk melakukan sesuatu. Udah semua. Makanya Jabariyah ketika berdosa, ya, ketika dia berdosa ini sudah kehendak Allah, nggak apa-apa. Gitu. Berarti dia lupa ada taklif. Karena Allah ada perintah, ada melarang. Berarti kan ini diberikan kepada orang yang punya kasab. Walil abdi wa indana lil abdi kasbun kullifa. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, hamba itu mempunyai kasab, makanya diberikan taklif. Ya. Ini berbicara tentang perbuatan fi'il, af'al seorang hamba. Nah, makanya walam yakun, hamba itu tidaklah mu'assiran, kasab ini, kasab dia ini, ya, tidak memberikan pengaruh dalam membuat fi'il. Tidak, fi'ilnya Allah ciptakan, ya, tapi kasabnya dari Allah. Di mana kasabnya itu? Di dalam amal ikhtiariyah. Ketika Allah memberikan pilihan baik buruk, enak nggak enak, bahagia menderita. Nah, di sini ada kasab. Ya, ada kasab. Karena ada amal yang ittirari. Kita orang mana? Kita anak siapa? Kita ayah siapa? Ya, kita istri siapa? Kita suami siapa? Itu kan ittirari, itu nggak ada kasab di situ. Ya, karena itu tidak ditaklid kita untuk, ya, memilih. Karena itu, ya, tidak ada kasab di situ. Artinya hamba di dalam amal ikhtiari itu memiliki kasab, ya, tidak majbur, tidak dimajbur. Nah, ini majbur ada orang Jabariyah, tetapi juga menolak Mu'tazilah.
Kasab kita tidak menciptakan perbuatan, perbuatannya Allah yang menciptakan. Ini menolak pendapat Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dia mengatakan saya yang menciptakan. Makanya Mu'tazilah itu mengatakan bahwa kalau berbuat buruk itu bikinan kita. Kalau berbuat baik itu ciptaan Allah. Maksudnya dia untuk mentanjih, tapi justru itu bukan mentanjih namanya. Itu mentaktil, menonfungsikan, merendahkan sifat Allah. Ya, kalau ahli sunnah kita diberikan kasab kepada amal ikhtiari, tetapi kasab kita tidak menciptakan perbuatan. Nah, ini sekaligus menolak dua pendapat Mu'tazilah dan Jabariyah. Jabariyah dia mengatakan ya, tidak ada sama sekali kasab, semuanya sudah kehendak Allah. Nah, kemudian Mu'tazilah mengatakan kalau itu yang buruk itu ciptaan kita, kalau yang baik ciptaan Allah. Tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Makanya kemarin saya mengatakan problem pembahasan tauhid Mu'tazilah itu masalah fikriyah akhlakiyah. Ya. Kalau Wahabi kan apa? Akidahnya ya, murni tauhid, jangan menyembah ini menyembah itu masalah fenomena agama diniyah ya, dan diniyah ijtimaiyah, fenomena sosial dalam aktivitas agama ya. Cium tangan itu merendahkan, jangan sampai menyembah orang. Nah, itu ya, fenomena tauhid itu masalah ruhiyah ya. Orang melakukan sesuatu yang kelihatannya dia pisan kayak soleh, ada tujuannya enggak? Nah, tauhidnya di situ masalahnya. Tapi tetap mengikuti syariah ya. Falaisa majburan wal ikhtiyaran. Nah, ini. Karena perbuatan itu ada majbur, ada ikhtiar. Kalau ikhtiar itu ada kasab. Ya, tapi kalau majbur, ittirar, ya, ini Allah ciptakan dan di situ tidak ada ikut campur hamba. Gitu. Tapi kalau perbuatan yang ikhtiari ini memang sejak dini ya, ada dakhal, ada ikut campur hamba kepada itu. Falaisa majburan wal ikhtiyaran, artinya seorang mukallaf tidak majbur. Ya, ini menolak Jabariyahnya di sini nih. Karena Jabariyah mengatakan inna fi'lal abdi majburun. Bahwasanya perbuatan hamba itu majbur. Mereka orang-orang Jabar itu meyakini bahwa hamba itu majbur, tidak berbuat apa, tidak ada kasab sama sekali. Ya, kalau tidak ada kasab, bagaimana orang mau melaksanakan perintah Allah? Ya. Jadi falaisa majburan artinya hamba tidak majbur. Wal ikhtiyaran, tetapi juga untuk memunculkan perbuatan itu tidak ada ikhtiar. Ya, tidak ada ikhtiar. Walaysa kullan yaf'alu ikhtiyaran, dan tidak juga kedua-duanya melakukan ikhtiar. Artinya tidaklah dia melakukan sesuatu perbuatan itu atas pilihannya mutlak sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah begini, Allah menciptakan kita, kita menciptakan perbuatan mutlak gitu. Tetapi kalau ahli sunnah, kita tidak majbur, tidak kita ikhtiar, kedua-duanya tidak menciptakan ikhtiar. Ya, Allah juga yang menciptakan meskipun itu ikhtiar kita. Seperti tadi, Allah menciptakan kita dan perbuatan kita, dan menciptakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Allah ciptakan, bukan kita yang menciptakan baik dan buruk. Namun di antara baik dan buruk kita ada kasab. Ya.
Ya, kecenderungan, ya, kasab itu kecenderungan. Ini itu. Kenapa? Karena kita diberikan alat yang kita manfaatkan untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, itu kasab. Ya, kasab itu artinya seorang menikmati fasilitas, itu namanya kasab. Ya. Artinya pencipta itu atau fa'il itu mutlak Allah. Mu'tazilah tidak. Ya. Kita kasab saja. Nah, maka dari sini kita memahami bahwasanya fi'il kita ittirari, diciptakan oleh Allah fi'ilnya. Gitu. Namun seorang hamba punya ikhtiar, artinya punya kasab. Apa kasab itu? Al-kasbu huwa mailun wa tawajjuhun, kecenderungan. Ya. Al-kasbu huwa mailun wa tawajjuhun. Kasab-kasab itu adalah condong. Kita punya fasilitas untuk kita manfaatkan. Ada kecondongan ke sana kemari, kecondongan ke sana kemari. Nah, ketika kita sudah condong kepada kebaikan, kita tidak menciptakan perbuatan, tetap Allah yang menciptakan. Ya. Makanya saya lebih memilih bahwa kasbi itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Itu taat, itu buruk, itu jelek, ini kan kasab. Dan ada fasilitasnya apa? Akal. Ya. Maka dalam filsafat kasab itu identikal dengan akal. Nah, akal itu berfungsi cenderung dan mail wa tawajjuh. Mail itu condong, tawajjuh itu adalah berorientasi ke sana. Jadi ada orientasinya ke sana. Ya. Nah, itu. Nah, taklid itu berada di atas kasab itu. Akal maksudnya. Kenapa orang filosof mengatakan kasab itu identikal dengan akal? Karena seluruh fasilitas yang ada dalam tubuh kita semua dikirim ke akal. Nah, sehingga kasab bermakna kecenderungan itu akal. Namun dari mana akal itu mendapat informasi? Dari seluruh fasilitas tubuh ini. Ya. Fa'in yusibna famahdudul fadl. Kalau kita berbuat baik, ya, kudrah iradah Allah, kita diingini oleh Allah untuk menjadi orang baik, ya, maka Allah berikan sarananya. Dan Allah dan kecondongan yang kita pakai pun, fasilitas tubuh ini yang kita gunakan melalui akal, ya, itu pun yang menciptakan Allah kasab itu. Ya. Namun ada kecondongan. Nah, kita jika dibalas itu makanya bimahdil fadl, itu karunia. Allah sudah berikan kita taat, Allah sudah berikan jalannya, Allah sudah ciptakan perbuatannya. Bahkan kasab kita pun Allah yang menciptakan. Dan maka kasab itu cenderung kepada kebaikan. Setelah itu Allah kasih pahala. Nah, pemberian pahala ini mahdil fadl. Ya. Karena Allah banyak banget punya karunia, kasih aja. Jadi nggak wajib, jangan kita tuntut. Ya, saya sholat udah, ini udah, bagaimana sih Allah lah? Ilok saya nggak surga. Tauhid tidak boleh seperti itu, karena telah mentakyid Allah yang mutlak. Dan Allah itu mutlak bi ghairil itlaq. Allah itu mutlak bukan karena kita yang mengitlakkan. Tidak, yang mutlak.
Wa in yu'adzib fa bimahdil adl. Begitu juga ketika Allah menyiksa. Sama. Ketika Allah menyiksa itu hanya semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita memahami bahwasanya dalam menciptakan itu memang kita wajib yakini itu hak prerogatif Allah sendiri, ya, dalam hal menciptakan. Maka tidak betul atau tidak sah atau batal anggapan orang yang mempunyai kekuatan pengaruh untuk melakukan perbuatan itu. Tidak. Ya, Allah tidak seperti pandangan Mu'tazilah. Kita diciptakan, kita punya kehendak, kita mau melakukan sesuatu, kita lakukan meskipun Allah tidak menghendaki, katanya gitu. Kalau Qadariyah juga ada hubungan di Mu'tazilah. Qadariyah Mu'tazilah. Nah, Qadariyah itu satu kamar dengan Mu'tazilah. Tapi sebetulnya mah semua asasnya, persoalannya itu memang satu apa ya, millatun wahidah. Satu agama mereka apa? Agama akal. Satu. Kedua, ya, pandangan tentang wujud di situ. Asas perbedaannya di situ. Pandangan tentang wujud. Pertama mereka dengan akal. Hatta salafiyah mutaakhirin, yang katanya nggak berfilsafat, akal juga. Ya. Dia bagi tauhid itu kepada uluhiyah rububiyah, itu akal. Yang kedua tentang wujud, yang ketiga tentang hakikat. Nah dari situ ya semakin jauh perbedaan. Tapi yang perlu kita pahami, perbedaan ini fil bahas, bahkan fi furu'il bahas, di cabang pembahasan, laisa fi usulil bahas. Kalau usulnya nggak berubah, Tuhannya Allah nggak berubah, Nabinya Muhammad SAW nggak berubah, dan nggak berubah bahwa di akhirat ada neraka, ada surga, nggak berubah. Nah ketika masuk kepada cabang pembahasan, berkisar di antara tanzih dan tasbih itu saja. Nah, orang-orang Mu'tazilah membahasnya ala hasabil fikriyah wal akhlaqiyah. Ini jangan sampai Tuhan menurut akal ini nggak bagus gitu. Ya, jadi timbul perbedaan. Wa qauluhum innas salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Wa qauluhum, dan perkataan mereka. Ini perkataan mereka ini kan tadi di sini Pak wa indana, nah ini kan di sini kan wa indana lil abdi, ini kan ahli sunnah. Wa qauluhum, dan perkataan mereka inna salaha wajibu, ya. Salah ini kebaikan, ya, sesuatu yang baik lah, seperti iman, sehat, itu.
itu salah. Pahala itu salah. Itu wajib bagi Allah. Yang baik-baik itu berarti ini wa qauluhum, perkataan Mu'tazilah. Wa qauluhum, dan mereka berkata Mu'tazilah, inna sholaha wajibun. Bahwasanya yang baik-baik itu wajib bagi Allah. Ya. Kalau Allah tidak melakukan yang baik-baik, maka itu mustahil. Begitu kan sebaliknya kan. Alaihi zawurun. Makanya orang Mu'tazilah itu, orang kafir itu dia sendiri yang mau. Allah mau. Enggak, nah ini rancunya Mu'tazilah. Itu dia berkata begitu karena masalah akhlakiyah. Menurut dia gitu. Enggak pantas Allah. Masalah nyiptain jelek. Nah sedangkan kalau pendapat kita, kalau sholat itu wajib bagi Allah, terus orang kafir gimana? Ya, berarti itu manusia kutukan kan begitu Bu. Tidak, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala lil hikmah. Nantinya ke sana orang ahli sunnah itu kena hikmah. Wajibun alaihi wa qauluhum inna sholaha wajibun alaihi. Dan pendapat orang Mu'tazilah bahwasanya yang baik-baik itu wajib alaihi, atas Allah. Kemudian zawru ma alaihi wajibun. Ma alaihi zawru ini zawrun ma wajibun alaihi, begitu maksudnya. Ma wajibun alaihi, adapun zuhur dosa, ma wajibun alaihi tidak wajib atas Allah, begitu. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya. Zawrun artinya yang dosa-dosa ini, yang jelek-jelek ini, ma wajibun alaihi, artinya tidak ada kewajiban atas Allah, ya, baik melakukan atau tidak melakukan, karena Allah melakukannya dengan ikhtiar. Alam yarau ila mahul atfala wa shibhuha fahadhiril muhala. Ini jawaban ahli sunnah. Tidakkah mereka melihat? Artinya apakah orang Mu'tazilah itu tidak melihat dengan matanya, menyaksikan? Ya. Ilamahu ini artinya Allah menyakiti al-atfala, anak kecil. Ya, artinya anak kecil terjadi sesuatu yang dia merasa sakit, seperti kena musibah. Nah, anak kecil nggak ada dosa apa-apa. Ya, kenapa tiba-tiba kecemplung ke sumur mati? Ketabrak mobil, gimana itu? Ya, seolah-olah orang Mu'tazilah itu sering melihat alam yarau ilamahu, ya, al-atfala wa shibhuha, atau yang serupa dengan ilam, seperti lemah. Ya. Seperti artinya yang serupa, ala ini masih buat serupa, ya, yang serupa menyakiti anak kecil. Artinya yang serupa dengan anak kecil apa? Orang gila. Dan orang gila sama dengan anak kecil, enggak, artinya orang yang
nggak ada balasan apa-apa. Itu. Ya. Atau orang yang tidak ada kekuasaan apa-apa. Apa pentingnya, apa faedahnya Allah turunin kepada orang-orang itu? Sama orang gila juga ada batuk-batuk, ada ngapain? Kalau kita semua adalah ada hikmahnya. Tapi kalau anak kecil, ya, anak kecil ada yang sakit jantung, ngapain? Gitu. Artinya kalau perbuatan Allah tentang sholah itu wajib, Allah nggak turunin itu alam. Allah tidak turunin itu yang menyedihkan, yang menyakitkan kepada anak kecil, kepada orang gila, kepada binatang, karena nggak ada manfaatnya. Berarti Allah menciptakan bukan yang sholah-sholah aja, yang baik-baik aja. Ya, semua juga Allah ciptakan. Fahadhiril mihala, maksudnya gitu. Fahadhiril mihala, maka hati-hatilah. Ya. Al-mihal yakni siksaan Allah. Mihal. Ini peringatan ahli sunnah. Hati-hati wahai orang Mu'tazilah, ya, ente mendapat siksaan Allah. Wajaizun alaihi, ya, khalqus syarr wal khair, dan boleh atas Allah menciptakan keburukan dan menciptakan kebaikan. Wal khairi kal islami wa jahlil kufur, ya, menciptakan kebaikan itu menurut ahli sunnah boleh Allah menghendaki kepada keburukan, ya, dan menghendaki kepada kebaikan. Ini masuk kepada iradah. Segala yang baik, buruk, iman, kufur itu masuk kepada ridha Allah. Ya. Seperti apa? Kal Islam. Ini Islam seperti kebaikan. Wajahlil kufur, ya, orang kufur yang tidak sesat, katakanlah, itu adalah umpama syarr. Nah, itu jaiz. Jadi bukan seperti orang Mu'tazilah, inna salaha wajibun alaihi, ya, wa zurun ma wajibun alaihi. Tidak. Maka alam yaro ila mal atfal wa shibhiha, ya, seperti yang serupa anak kecil, fakhadhiril mihala. Wa wajibun nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.